Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh ada di tempat ini, kita boleh datang di tempat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Semua karena kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau meninggikan Dia, kita mau sanjung Dia, sebab Dia Allah yang baik. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia sangat mengasihi kita. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terus bawa kami untuk semakin dekat kepada Tuhan, agar setiap hidup kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami siap untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tidak ada Allah yang lain seperti Dia. Hanya Dia Allah yang layak kita sembah. Hanya Dia Allah yang layak kita puji. Terima kasih Tuhan. Sekalipun
Kami sembah Kau Yesus. Tidak ada Allah yang lain seperti Allah. Haleluya. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah. Bapak Ibu Saudara, saya jemput untuk berdiri. Allah yang perkasa, Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Allah yang perkasa, ku sanjung nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Hanya Dia Allah satu-satunya yang layak kita sembah. Hanya Dia Allah satu-satunya yang layak kita tinggikan. Kita mau bersorak-sorai, kita mau tinggikan nama Dia. Haleluya. Akui Dia, Dia Allah Maha Besar. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Selama-lamanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas nama. Haleluya. Tuhan Maha Besar.
Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam tangan-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam tangan-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Dan jemaat dipersilakan untuk kembali dan kita dibacakan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhanku. Hanya bersama-Mu Tuhan kami merasakan tenang di dalam-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau sumber harapan kami Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau yang selalu ada dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih. Pernah Kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita yakini bahwa anugerah Tuhan selalu melimpah dalam hidup kami. Amin Yesus. Besar melimpah bagiku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, kami percaya Yesus, anugerah melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama kami Yesus dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tidak pernah merasakan sendiri Tuhan, karena Engkau selalu setia dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Yesus. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah tujuan hidup kami Yesus. Pimpin kami selalu Tuhan, Engkau yang sertai kami selalu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau yang tolong Tuhan, Kau yang urapi kami Yesus. Biarlah apa yang diperkatakan oleh hamba-Mu Tuhan, semuanya menjadi berkat dalam kehidupan kami. Semoga menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Tuhan, Engkau yang urapi, Engkau sertai Yesus. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Kami serahkan semua dari dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, selamat pagi, selamat diberkati Tuhan dalam ibadah kita yang pertama hari ini. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia yang berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya yang tetap percaya kepada Tuhan. Tema khotbah hari ini, Minggu 18 April 2021, kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh. Apa itu kebangkitan tubuh? Bagaimana tubuh itu dibangkitkan? Mari kita baca lebih dahulu ayat pokok kita yang terambil dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12. 1 Korintus 15 ayat 12, mari kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati?
Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi ada beberapa faham tentang kebangkitan orang mati. Ada golongan Saduki. Nah, golongan Saduki ini tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Golongan Saduki. Ada golongan Farisi. Nah, golongan Farisi ini percaya adanya kebangkitan orang mati, tapi tidak percaya Yesus bangkit dari kematian. Tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu ada golongan murid-murid Tuhan. Murid-murid Yesus yang percaya kebangkitan orang mati dan percaya Yesus bangkit dari kematian. Dan itu juga keyakinan kita semua. Kita percaya Yesus mati bagi dosa kita, dia bangkit karena dia Tuhan, dia bangkit dari kematian. Nah, sampai hari ini pun golongan itu masih ada. Jadi yang pertama, mereka yang percaya bahwa Yesus bangkit dan dia Tuhan. Mereka yang percaya bahwa Yesus bangkit dan dia Tuhan. Itu saudara dan saya, percaya Yesus itu Tuhan, dia bangkit sebab dia Tuhan. Dan yang kedua, mereka yang tidak percaya Yesus bangkit karena bukan Tuhan. Ada orang yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, jadi tidak percaya Yesus itu bangkit. Dan yang ketiga, ada orang-orang yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Mereka pikir hidup ini ya cuma di dunia ini. Lalu mereka mengejar apa yang ada di dunia ini. Lalu kalau kematian tiba ya sudah selesai. Itu paham mereka. Tapi kita bersyukur, saudara dan saya, kita bersyukur, kita percaya Yesus yang bangkit dari kematian, sebab dia adalah Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kebangkitan Yesus harus menjadi keyakinan orang-orang percaya. Kebangkitan Kristus harus menjadi keyakinan orang-orang percaya. Kematian dan kebangkitannya harus jadi tiang atau jadi pilar kekristenan kita. Sebab kuat dan tidaknya kekristenan itu dasarnya adalah kematian dan kebangkitan Tuhan. Dasarnya adalah kematian dan kebangkitan Tuhan. Karena itu jangan ragu, jangan bimbang. Apapun kata orang, apapun pendapat orang. Sebab Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya, dia juga berkata kepada kita yang percaya kepadanya. Dalam Lukas 24 ayat yang ke-7 berkata demikian. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, anak manusia ini Yesus Kristus. Dia disebut anak manusia karena dia turun ke dunia menjadi manusia. Karena Yesus itu Allah dan Allah itu roh, maka Allah tidak bisa mati. Dan untuk bisa mati menebus dosa manusia, maka dia harus menjadi manusia, disalibkan, mati bagi dosa manusia yang percaya kepadanya. Jadi kematiannya atau mati, turun ke dalam dunia, mati, disalibkan, itu adalah tujuan Tuhan turun ke dalam dunia. Kita kenal ayat dalam Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya, setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Kristus anak tunggal Allah, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan turun ke dalam dunia menyelamatkan umatnya dengan kematiannya. Darahnya menebus dosa saudara dan saya. Saudara. Jadi semua orang yang mau percaya kepadanya tidak akan dihukum. Saudara. Tidak masuk dalam hukuman kekal. Saudara. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya. Barang siapa percaya. Tergantung seseorang, apakah dia mau percaya atau tidak. Barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi semua orang yang mau percaya pasti terima kehidupan yang kekal. Amin. Karena itu dia Tuhan, maka dia bangkit. Nah, seandainya jikalau apabila Kristus tidak bangkit, maka tidak ada pengampunan dosa. Dia berarti bukan Tuhan. Dia mati tidak bisa bangkit. Kalau seandainya dia tidak bangkit, maka kebangkitan Kristus itu harus menjadi pilar, harus menjadi tiang keyakinan kita. Orang mau bicara apa tentang Yesus, tapi kita percaya dia sudah bangkit. Sebab dia mati bagi dosa kita, lalu dia bangkit. Dia Allah roh, kalau dia tidak mati, maka kalau dia tidak jadi manusia, dia tidak bisa disalibkan. Maka dia mengambil tubuh manusia. Dia mati bagi dosa kita. Karena dia Tuhan, maka dia bangkit. Kalau Kristus tidak bangkit, tidak ada pengampunan. Dalam ayat 17 kita baca. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kita melihat ucapan Rasul Paulus dengan hikmat Roh Kudus. Allah bicara kepadanya untuk disampaikan kepada jemaat Korintus. Ada orang-orang yang tidak percaya Kristus bangkit. Maka Paulus katakan jika Kristus tidak dibangkitkan, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Kristus tidak bangkit, tidak ada pengampunan dosa. Kalau tidak ada pengampunan dosa, tidak ada keselamatan. Jadi kalau kita yakin ada keselamatan, kita yakin dia bangkit. Kalau Kristus tidak bangkit, tidak ada keselamatan. Kalau dia tidak bangkit, dia bukan Tuhan. Maka percuma kita menyembah dia. Percuma kita beribadah kepadanya. Kalau dia tidak bangkit. Jika dia tidak bangkit, maka tidak ada kehidupan yang kekal. Kalau dia tidak bangkit, tidak ada kehidupan yang kekal. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam dia. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Tidak ada di dalam siapapun. Mau cari kemana? Dengan cara apa? Berupaya apapun. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, di dalam Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapapun dia, apapun jabatannya, berapa besar namanya, tidak dapat menyelamatkan manusia. Sebab manusia tidak bisa menyelamatkan manusia. Tuhan yang mampu menyelamatkan manusia. Maka Tuhan yang roh itu turun ke dunia jadi manusia. Sebab itu Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, dia bilang begini. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sudah firman Allah berkata dengan jelas, Yesus berkata, akulah jalan. Akulah jalan yang harus orang tempuh. Jalan yang benar dan yang menuju kepada hidup yang kekal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, maka manusia tetap hidup dalam dosa dan terima hukuman Allah. Manusia ditentukan satu kali mati dan sesudah itu dihakimi. Kalau Yesus tidak bangkit, jadi mereka yang percaya, kita yang percaya, kalau, ini menangkal. Ini memperkuat iman kita dan menangkal serbuan orang-orang yang mengatakan Yesus tidak bangkit. Nah, orang yang katakan percaya Yesus, kalau Yesus tidak bangkit, kalau mereka sudah meninggal, orang-orang yang meninggal, yang sudah meninggal, kalau Yesus tidak bangkit, ya mereka tidak akan bangkit. Dalam ayat 14 dan 18 bilang begini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sia kita beribadah, pemberitaan firman, kalau Yesus tidak bangkit. Sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Mereka tetap tidak bangkit. Kalau Kristus tidak bangkit.
Itu sama dengan sia-sia kepercayaan mereka kalau Yesus tidak bangkit. Tapi karena Yesus itu Tuhan, dia bangkit, iman kita tidak sia-sia. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Karena dia bangkit, iman kita tidak sia-sia. Yang benar, apa yang firman Tuhan katakan, Yesus sudah bangkit. Amin. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yang sulung. Kalau kita tahu ada anak sulung, anak bungsu. Ada si sulung, ada si bungsu. Kalau Kristus dikatakan sebagai yang sulung, maka kita yang percaya adalah yang bungsu. Nah, kalau disebutkan Kristus dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal, maka orang-orang yang meninggal, kita pun kalau satu kali meninggal, waktu Yesus datang yang kedua kali, kita juga akan dibangkitkan. Ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Yang dimaksudkan ayat ini, sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Karena Adam tidak taat, karena Adam berdosa, Adam dan Hawa berdosa, maka seluruh keturunannya adalah keturunan orang-orang menjadi orang-orang berdosa. Tapi karena satu orang, dikatakan demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena Yesus rela turun ke dunia, rela mati sebagai yang sulung, maka yang bungsu akan juga bangkit. Artinya, karena Yesus semua orang yang percaya, karena dia semua orang yang percaya akan terima tubuh kebangkitan. Amin. Akan terima tubuh kebangkitan. Maka tema kita hari ini tubuh kebangkitan. Ayat 13, 1 Korintus 15. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus tidak dibangkitkan. Tapi karena Kristus bangkit, maka pasti ada kebangkitan orang mati. Amin. Pasti ada kebangkitan orang mati. Ada kebangkitan tubuh. Atau kebangkitan orang mati. Nah, kebangkitan tubuh ini adalah pengajaran yang penting yang dikatakan oleh Alkitab. Pengajaran kebangkitan tubuh ini Alkitabiah. Ini menunjukkan, kita bisa melihat, kepada tubuh yang dibangkitkan Tuhan dari kematian dan dipersatukan kembali dengan jiwa dan roh seseorang yang telah dipisahkan dari tubuhnya selama waktu penantian. Jadi kita hidup ini kelihatan adalah tubuh kita. Manusia luar, out man. Ada inner man, manusia dalam, jiwa dan roh. Sehingga manusia bisa berkomunikasi dengan bantuan jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan. Ada roh, roh itu pelitanya Tuhan sehingga kita mampu mendengar firman Tuhan, merespon firman Tuhan. Karena kita punya roh. Jadi kebangkitan itu dikatakan menunjukkan kepada tubuh yang dibangkitkan Tuhan dari kematian dan dipersatukan kembali dengan jiwa dan roh. Jadi kalau orang meninggal itu, kita bisa mengerti, dia tidak bisa bergerak. Kenapa orang bisa bergerak? Karena orang itu hidup. Kenapa dia bisa berjalan? Karena dia mau berjalan. Kenapa dia mau berjalan? Karena dia punya jiwa. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan. Kita bisa hadir di sini pada pagi hari ini karena kita punya jiwa, kita punya roh, kita berkehendak untuk datang sama Tuhan. Jadi saudara, orang yang meninggal, jiwa dan rohnya lepas dari tubuhnya. Dia mati, tidak bisa bergerak. Nah, ada orang yang punya pemikiran, aduh kasihan ya, kalau dia mati, dia dikubur dia sendirian. Dia cuma tubuhnya, jasadnya. Tidak bisa berpikir. Kita yang berkata begitu karena kita masih bisa berpikir. Apalagi kalau kemudian dikuburkan, ditimbun dengan tanah, orang menangis. Orang menangis tidak salah kalau kematian keluarganya. Tapi kalau salah dalam menangis karena merasa kasihan dia dikubur sendirian,
itu keliru. Firman Tuhan jelas terpisah. Pada waktu dibangkitkan, maka dipersatukan kembali dengan jiwa dan roh dari orang itu yang telah dipisahkan dari tubuhnya selama masa penantian. Nah, masa penantian ini apa maksudnya? Masa penantian itu pada waktu seseorang meninggal dunia, sampai waktu dia dibangkitkan, itu masa penantian. Mengapa kebangkitan tubuh itu penting? Kenapa penting tubuh kebangkitan itu? Sebab tubuh kebangkitan itu menunjukkan pribadi manusia. Kenapa penting tubuh itu dibangkitkan? Karena manusia itu tanpa tubuh bukan manusia. Karena ada orang yang bercanda, aku nggak datang gereja nggak apa-apa kok, wong aku bukti aku ada di gereja. Loh, mana? Rohku ada di situ. Kalau tidak ada tubuh, kita bisa mengerti apa itu? Makhluk tanpa tubuh. Orang datang kebaktian, datang pada Tuhan juga membawa tubuhnya, tubuh, jiwa, dan rohnya. Jadi tubuh itu menunjukkan pribadi dari manusia itu sendiri. Tidak lengkap manusia tanpa tubuh. Kita bisa melihat waktu Tuhan menjadikan manusia, kita coba lihat Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dari debu. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup punya roh, punya jiwa. Dari debu, dari tanah, dibentuk jadi manusia itu tubuhnya. Lalu Allah menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia, Allah memberikan roh kepada manusia. Lalu Alkitab mengatakan, maka jadilah manusia itu makhluk hidup, makhluk yang bernyawa, yang berjiwa, punya pikiran, kehendak, kemauan. Jadi Alkitab jelas menjelaskan kepada kita adanya kebangkitan tubuh. Kita coba baca Wahyu 20 ayat 6. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Alkitab jelaskan, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Oh, berarti ada kebangkitan yang lain. Benar, ada kebangkitan yang kedua. Nah, kebangkitan yang pertama ini kapan terjadi? Waktu Yesus datang yang kedua kali. Untuk apa? Untuk terima kemuliaan orang-orang yang percaya. Sedangkan mereka yang tidak percaya, mereka yang murtad, mereka yang tinggalkan Kristus, mereka akan bangkit dalam kebangkitan yang kedua. Nah, kebangkitan yang kedua ini sesudah Yesus datang yang kedua kali, ada satu masa yang disebut 1000 tahun damai. Sesudah itu selesai, baru mereka dibangkitkan untuk terima penghukuman. Tadi ayat itu berkata dengan jelas. Dalam Wahyu 20 ayat 5 sekarang kita lihat. Ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain, yang tidak bangkit dalam kebangkitan pertama. Yang lain, dia tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Titik sampai di situ. Kalau kita membaca Wahyu 20 ayat 6, ayat 5, 6, maka kita mendengar tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Itu kematian yang kedua. Kematian yang mengerikan. Semua orang pasti dibangkitkan. Tapi kebangkitan pertama, waktu Yesus datang yang kedua kali. Orang-orang yang percaya kepadanya, yang menjadi miliknya, akan bersama dengan dia untuk selama-lamanya dalam kekekalan. Tapi mereka yang tidak dibangkitkan di kebangkitan pertama akan dibangkitkan di kebangkitan yang kedua. Siapapun orang percaya ada kebangkitan, tidak percaya adanya kebangkitan, atau orang yang katakan tidak percaya kepada Tuhan dan sebagainya, tetap sudah akan bangkit kalau tidak menjadi pelaku firman. Bangkit di sini untuk dihukum. Pasti semua orang mati akan bangkit. Kita baca Yohanes 5. Ayat 28. Janganlah kamu heran akan hal itu,
Jangan heran, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan, semua orang yang ada di dalam kuburan. Karena itu sebaiknya orang mati tidak dikremasi. Dikatakan jangan kamu heran akan hal itu sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ini maksudnya mereka yang berbuat baik itu dalam kacamata Tuhan. Artinya dalam pengertian sesuai dengan hatinya Tuhan. Tepatnya menjadi pelaku firman. Akan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang berbuat jahat, yang menolak, yang tidak terima Kristus, yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, hidup dalam kenajisan hawa nafsu dan sebagainya, firman Tuhan berkata, mereka akan bangkit, tapi untuk dihukum. Jadi semua orang percaya yang jadi pelaku firman pasti bangkit. Sebaliknya mereka yang tidak akan bangkit untuk dihukum. Itu jelas dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi yang kita dengar. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Berarti yang tidak percaya binasa, dihukum. Tapi kita yang percaya beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang kita sampai di bagaimana tubuh kebangkitan kita ini bagaimana. Kalau ada kebangkitan, tapi bagaimana tubuh kebangkitan ini? Kita baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Dengan tubuh bagaimana mereka bangkit? Mungkin ada orang yang bertanya. Orang-orang yang tidak mengerti, ada orang-orang yang tidak mengerti karena mereka tidak mau datang sama Tuhan, tidak mengerti. Lalu mereka bertanya bagaimana orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka datang kembali. Mereka punya pemikiran, bukankah dikubur di dalam tanah kemudian akan menjadi tanah kembali. Dalam kurun waktu sekian pasti akan kembali ke tanah. Betul. Seperti kata pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Debu itu tubuh. Kembali kepada tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Tubuh kembali menjadi tanah. Tapi di dalam tubuh kita ini kan ada tulang. Tulang itu katakan tetap masih ada. Sampai berapapun tetap ada bagian-bagian dari tubuh yang dikubur itu. Lalu dengan tubuh apa dibangkitkan? Bukankah sudah jadi tanah? Dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Itu yang disebut tubuh surgawi. Kita baca ayat 40. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Tubuh surgawi, kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jadi yang dibangkitkan ini ada tubuh orang itu yang mati, dibangkitkan. Sebab dari kubur dikatakan orang-orang akan bangkit dari kubur. Ya tubuh orang itu yang dibangkitkan. Waktu katakan tubuh yang dibangkitkan itu adalah tubuh orang itu yang kembali dipersatukan dengan jiwa dan rohnya yang telah dipisahkan dari tubuhnya. Waktu dia mati itu disebut selama waktu penantian. Ada paham yang menjelaskan. Ya roh kembali kepada Allah. Tubuh kembali kepada tanah. Ya jiwa ya hilang. Karena jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Di dunia kita perlu jiwa. Maka Allah menciptakan tubuh, roh, dan jiwa. Kita bisa melihat Tuhan memberi kepercayaan kepada Adam untuk memberi nama binatang-binatang. Bagaimana Adam bisa memberi nama binatang kalau dia tidak punya pikiran? Jiwa. Kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Kita yakin di surga kita tetap bisa memuliakan Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita tidak punya kehendak untuk memuliakan Tuhan? Maka dipersatukan kembali dengan jiwa dan rohnya.
dari orang yang meninggal itu. Maka waktu orang itu bangkit, waktu seseorang yang percaya dia bangkit, maka dia terima tubuh yang baru. Tubuh yang baru. Tubuh yang baru. Itu maksudnya dia bukan jadi orang lain, tidak. Tetap dia, tapi tubuhnya beda dengan tubuh yang sekarang ini. Kadang-kadang kita rasa sakit tulang kita, di pinggang kita, dan sebagainya. Tapi nanti dengan tubuh yang baru. Kita baca ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Yang dapat mati itu apa? Ya tubuh ini. Orang bisa mati. Kecuali beberapa orang di Alkitab, saudara, Henoh, saudara, yang diangkat hidup-hidup, Elia. Tapi kita melihat orang-orang mati, bangkit. Dengan tubuh yang tidak dapat mati. Jadi tubuh kebangkitan saudara dan saya, tubuh kebangkitan orang percaya, tubuh kebangkitan kita ini, tubuh yang mulia. Luar biasa Tuhan. Jangan tinggalkan Yesus. Tubuh ini tidak dapat mati. Kalau tidak dapat mati itu kekal. Jadi di surga itu kekal. Kalau bisa mati itu tidak kekal. Tidak bisa mati itu kekal. Di bumi bisa mati, tidak kekal. Jangan sampai kita cenderung lebih banyak ke yang tidak kekal di bumi ini dibandingkan yang kekal. Berapa lama orang di dunia ini? Berapapun yang dia punya, yang dia dapatkan, dia pertahankan. Toh tetap ditinggalkan. Karena semua orang pasti mati. Tapi orang yang percaya Kristus, dia akan bangkit untuk bersama-sama dengan dia. Jadi tubuh ini kekal. Kita baca ayat 42 sekarang. Ayat 42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Gak bisa mati, kekal. Kekal mulia, saudara, mulia. Jadi kalau sempurna tidak bisa mati, dibangkitkan dengan kekuatan, itu berarti tidak ada orang yang lemah. Saudara. Kalau mungkin orang itu lemah fisik di dunia, di surga dia tidak lemah fisik. Amin. Ada orang yang mungkin maaf bicara bisu, atau tuli, atau buta. Tapi dengan tubuh kebangkitan, dia tidak lagi tuli, dia tidak lagi buta. Dia tidak lagi katakan bisu dan sebagainya. Tubuh kebangkitan itu tidak bisa alami kebusukan atau kematian, kesakitan dan sebagainya. Bahkan tubuh kebangkitan itu bisa mengenal satu dengan yang lain. Nah, saudara nanti bisa baca dalam Injil Lukas pasal 16 bagaimana Tuhan mengatakan itu tentang Lazarus dan orang kaya. Lazarus, dia seorang pengemis, dalam kisah itu dikatakan dia berbaring di pintu orang kaya itu, dekat pintu orang kaya dan mohon belas kasihan. Dia ingin makan sisa makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tapi orang kaya ini tidak pedulikan. Kenapa dia tidak memperdulikan Lazarus? Karena dia juga tidak memperdulikan Tuhan. Dia tidak punya belas kasihan karena dia juga tidak percaya kepada Tuhan. Maka kedua-duanya orang kaya ini mati, orang Lazarus ini mati. Tuhan mengambil pengertian orang kaya bukan berarti semua orang kaya masuk neraka, tidak. Atau semua orang miskin masuk surga. Tapi yang dimaksudkan adalah percaya kepada Tuhan atau tidak. Orang kaya ini akhirnya mati dan dikubur. Lazarus juga mati dan dikuburkan. Dan disebutkan dalam Lukas 16 orang kaya ini menderita sengsara. Sampai dia berkata kepada Bapak Abraham, tolonglah Lazarus suruh mencelupkan ujung jarinya ke lidah hamba sebab hamba kesakitan di dalam api neraka. Untuk selama-lamanya. Lalu apa jawaban Abraham? Tidak bisa. Tidak bisa orang yang dari sana turun. Atau yang dari neraka naik. Tidak bisa. Kalau bisa kan orang bisa mendoakan orang mati. Kita tidak bisa mendoakan orang mati. Kita bisa mendoakan orang hidup. Kita bisa merawat orang, katakan orang tua atau keluarga yang masih hidup. Kita bisa memberikan mereka pengertian tentang keselamatan. Tapi sudah kalau kematian tiba,
tidak bisa dirubah. Lukas pasal 16. Abraham tahu yang di pangkuannya adalah Lazarus. Saya yakin Lazarus tahu yang memangku dia adalah Abraham. Di pangkuan itu dalam pengertian orang-orang Yahudi dekat hati. Jadi saudara dan saya kita tahu tubuh kebangkitan kita bisa kenal satu dengan yang lain. Tubuh kebangkitan orang percaya itu akan sama seperti tubuh kebangkitan Yesus. Luar biasa Tuhan. Siapa kita? Dari debu. Tapi firman Tuhan bilang, tubuh kebangkitan orang percaya akan sama seperti tubuh kebangkitan Kristus. Siapa kita? Karena itu jangan tinggalkan Tuhan. Filipi 3 ayat 21 berkata, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sakit dan sebagainya. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, Tuhan yang bilang. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, diubahkan menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Menurut kuasanya. Kalau Tuhan mengubah tubuh kita sama seperti tubuhnya, apa mustahil? Tidak. Tidak mustahil sebab Tuhan bisa menciptakan semua yang ada di dunia ini. Dengan kuasanya dia mampu sebab dia Tuhan. Tapi bukan berarti kita jadi Tuhan. Tidak. Diubah sama seperti tubuhnya bukan berarti kita jadi Tuhan. Tidak. Artinya tubuh kita disesuaikan dengan kemuliaan sorga. Bagaimana kalau tidak diubah? Bisakah orang ada di dalam surga tanpa tubuh yang diubah? Kalau tubuh diubah, pikiran, perasaan, kehendak semua diubah oleh Tuhan, seluruh rohnya. Artinya semua baru dalam pengertian kita masuk surga dengan tubuh kemuliaan. Dengan tubuh kemuliaan. Kita bisa tahu dalam pengertian sederhana, kalau kita pergi ke luar negeri, pasti ada peraturan-peraturan dari negara di mana kita kunjungi. Kita bisa diterima kalau kita ikuti peraturan di sana. Kalau kita mau peraturan kita sendiri, semaunya sendiri, kita pasti dideportasi. Jadi harus, oleh karena itu Tuhan berikan kita tubuh kemuliaan. Nah, mengapa seperti tubuh kebangkitan Kristus? Karena kita ini diciptakan serupa dengan gambarnya. Kita baca Lukas, maksudnya Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita. Kata kita ini ditulis dalam bahasa asli Elohim. Elohim itu Bapa, Anak, Yesus dan Roh Kudus. Jadi Yesus itu Allah. Sebelum dunia ini ada, dia memang Allah. Roh Kudus juga Allah. Nah, nanti kita memperingati kedatangan ketuhanan Roh Kudus sesudah kenaikan Tuhan ke surga. Dia Tuhan, Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa itu Allah. Yesus itu Allah dan Roh Kudus Allah. Seperti dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, ada 3 yang menjadi saksi di surga, Allah Bapa, Firman itu Yesus, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Yesus sendiri juga berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Aku di dalam Bapa adalah satu. Logika tidak bisa mencerna, satu sama dengan 3. Kita tidak menyembah 3 Allah. Tapi satu Allah yang bertiga pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Kembali kita baca tadi ayat 26 Kejadian 1. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Supaya mereka berkuasa. Nah, bagaimana Adam bisa berkuasa kalau dia tidak punya jiwa, tidak punya kehendak? Maka Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Jadi kita punya kehendak bebas. Orang mau datang sama Tuhan, Tuhan pasti welcome. Tuhan pasti sukacita. Tuhan tidak mau orang tidak datang sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak bisa paksa. Maka kita bisa melihat ada orang yang setia beribadah. Ada orang yang tidak setia.
Ada orang yang sungguh-sungguh, ada orang yang tidak sungguh-sungguh. Ada orang yang santai, ada orang yang menggebu-gebu. Itu tergantung kita, karena kita diciptakan punya kehendak. Punya kehendak. Maka manusia diciptakan punya pikiran dan kehendak seperti Allah. Allah itu punya pikiran. Allah punya kehendak. Allah menghendaki semua orang tidak binasa, itu kehendak Allah. Dan kita diciptakan serupa dengan Allah, punya pikiran, kehendak. Maka itu menangkal teori Darwin. Kita kenal teori Darwin, teori evolusi yang mengatakan manusia itu berasal dari evolusinya monyet atau kera. Berevolusi jadi manusia. Ini menangkal. Sebab Allah sendiri yang berkata, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Maka jangan sampai orang tua berkata kalau marah sama anaknya, monyet lu. Lah kalau anaknya monyet, bapaknya apa? Kita lihat bahwa kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Allah menciptakan kita itu segambar serupa dengan Dia. Serupa dengan Dia. So, kita tahu Allah menciptakan manusia, Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia segambar serupa dengan kita. Maka kehadiran Yesus di dunia ini menunjukkan kita ini segambar dengan Dia. Maka Yesus turun dalam wujud manusia, dikandung oleh Maria tanpa dosa. Kandungannya dari Roh Kudus sebelum Yusuf dan Maria menjadi suami istri. Orang mau ngolok apa sama Yesus Kristus? Tapi Alkitab benar. Kalau tidak bertobat, tetap bangkit, tapi akan dihukum kekal dalam api neraka untuk selama-lamanya. Nah, saudara, kita sampai di sini mengerti Allah menciptakan kita, dan supaya apa? Supaya kita sadar akan dosa kita, bertobat, diampuni. Supaya orang percaya. Jadi Yesus turun ke dalam dunia, dilahirkan melalui manusia, sebab Dia Tuhan meminjam tubuh Maria. Supaya orang kenal sama seperti gambarnya. Lalu orang percaya kepada Kristus dan tidak dihukum. Sadar, bertobat, diampuni. Lalu kelak dikembalikan. Dikembalikan menurut gambarnya. Karena waktu manusia berbuat dosa, gambar Allah itu hilang dalam diri Adam dan Hawa. Maka melalui korban Kristus, Allah kembali mengembalikan kemuliaannya kepada kita. Karena kita bisa melihat dalam kitab Kejadian, Keluaran, tetap ada darah. Bicara korban darah domba, itu menggambarkan darahnya sendiri, darah Allah. Dia rela turun ke dunia mati di kayu salib bagi dosa saudara dan saya. Jadi waktu orang dibangkitkan, kita tahu ia memakai tubuh yang baru, tubuh surgawi. Nah, kalau tidak dengan tubuh yang baru, kalau tidak dengan tubuh surgawi, maka tidak mungkin dapat menjadi penghuni kerajaan surga. Tidak mungkin. Kita baca ayat 50, 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi harus dirubah tubuh itu. Bangkit dari kubur dengan tubuh baru, tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Sama kualitasnya sehingga benar-benar mampu hidup di dalam kerajaan surga. Sebab tubuh kita ini, darah dan daging tidak mungkin mewarisi kerajaan surga. Tapi diubah oleh Tuhan. Melalui kita percaya kepada Tuhan. Saat orang mati, tubuhnya bangkit. Dapat tubuh kemuliaan. Harus dengan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Dan kita diciptakan ini oleh Dia untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga. Di dalam Dialah. Di dalam Kristuslah. Di dalam Allah lah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan,
baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Pemerintah apapun, tipenya, modelnya, percaya Tuhan atau tidak, semua ada dalam kendali Tuhan. Jadi Allah Elohim itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menciptakan manusia kita ini segambar dengan dirinya. Menjadi makhluk yang berpribadi. Punya jiwa, punya roh, punya tubuh. Adam dan Hawa diciptakan punya tubuh, jiwa, dan roh. Sehingga dia mampu, sehingga mereka ini mampu. Mampu dengan apa yang Allah katakan. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, dalam Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Lalu Tuhan Allah memberi perintah. Bagaimana Adam bisa meresponi perintah Allah kalau dia tidak diciptakan segambar dengan Allah? Maka kita ini adalah makhluk yang luar biasa mulia. Lebih daripada ciptaan yang lain, lebih dari binatang dan tumbuhan. Dikatakan dengan firman Tuhan jelas. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada saat manusia tidak taat, maka hilanglah kemuliaan Allah. Sesudah kejatuhan Adam dan Hawa, maka gambar Allah, gambarnya tidak utuh lagi dalam diri manusia. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kita baca Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut. Kalau kita baca dalam Roma 3 ayat 23 juga menjelaskan. Semua manusia adalah manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu terjadi waktu Adam jatuh ke dalam dosa. Dan akibat dosa adalah maut, kematian. Maka Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu akan dihakimi. Tapi beruntung kita kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Beruntung kita kenal Dia. Kita tidak akan dihukum. Pasti tidak dihukum kalau kita tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita tetap setia kepada Dia sampai akhir hidup kita, maka kita akan mendapat tubuh kebangkitan serupa dengan dirinya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Dia. Dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, tubuh sorga. Supaya apa? Nanti di sorga manusia itu memuji dan memuliakan Tuhan. Kita tidak lagi dengan tubuh yang di dunia ini. Rasa lapar, haus, sakit, letih, lesu. Tidak. Akan terus memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan, memuliakan Dia. Kita percaya kepada Tuhan, beruntung. Kita percaya kepada Tuhan. Kita yakin Dia melihat kita pagi hari ini. Kita tidak akan dihukum, tapi justru kita mendapat tubuh kebangkitan yang serupa dengan dirinya. Supaya kita di surga bisa menyembah Dia karena kita diciptakan untuk kemuliaannya. Umatku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Kata Nabi Yesaya. Kali itu tubuh kebangkitan kita yang percaya akan sama seperti tubuh kebangkitannya. Karena Dia yang sulung bangkit, maka kita yang bungsu pasti terima kebangkitan. Jangan berhenti percaya. Terus setia, terus jadi pelaku firman. Sampai waktunya kita dipanggil Tuhan. Sampai waktunya Tuhan datang kedua kali. Pasti kita terima tubuh kebangkitan untuk bersama-sama dengan Tuhan mulia di surga selama-lamanya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dia Tuhan, Dia berjanji dan Dia tepati perkataannya. Haleluya. Tetap setia kepada Tuhan. Kalau bunyi sangkala itu datang, kalau Yesus datang yang kedua kali, nama kita ada dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, kita bangkit berdiri. Kalau bunyi sangkakala, kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, kalau orang tebusannya keliling tahtanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Mari kita nyanyikan dalam temu penyembahan kepada Tuhan. Kalau
zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, kalau orang tebusannya berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil. Mari semua nyanyi dengan sukacita. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, kalau para tebusannya berkeliling tahtanya, kalau namaku. Kembali katakan, kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau zaman ini lalu pada hari kiamat. Nyanyi menjadi keyakinan kita juga, makin mempertebal iman kita. Nyanyikan untuk Tuhan. Para tebusannya berkeliling tahtanya, kalau namamu dipanggil, maka semua tangan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Mari semua katakan dari imanmu, kalau bunyi sangkakala, kalau Ibu Gembala berdoa, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau zaman ini lalu, kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, kalau para tebusannya berkeliling tahtanya, kalau namamu dipanggil Tuhan. Ada kalimat yang mengatakan, kalau namamu dipanggil, ku ada. Kita katakan, kalau namaku dipanggil, ku ada. Kalau Tuhan manggil kita, kalau pastikan nama kita tertulis di dalam buku kehidupan. Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan sudah tebus kita. Mari pakai pakaian ketebusan itu. Di dalam dunia yang gelap, tapi kita tidak akan pernah lepaskan pakaian ketebusan kita. Dunia boleh melihat bahwa kita adalah orang-orang ketebusan. Kita sudah diselamatkan Tuhan. Terus setia. Banyak penderitaan dalam dunia ini, banyak kesusahan dalam dunia ini, tapi dunia akan melihat bahwa kita tetap setia. Kita adalah orang-orang ketebusan itu. Siapa mau masuk dalam kerajaan surga? Siapa mau bersukacita bertemu dengan Tuhan kita yang sudah menyelamatkan kita? Siapa yang mau melihat anak domba yang sudah mati bersalib menebus dosa kita? Oh, di surga sana kita akan ketemu. Di surga sana kita akan berkumpul. Di surga sana kita ketemu dengan para tebusannya. Sorak-sorai kemuliaan. Nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Nyanyikan pujian ini dengan sorak-sorai. Ada kekirangan besar. Haleluya. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah berjalan, ya sukacita. Kalau
Katakan, kalau kita kumpul di sini, kita kumpul juga di surga. Doakan aku, kita mau setia, sama-sama setia, sama-sama menjaga kehidupan rumah tangga, sama-sama menjaga kesetiaannya. Suka duka di dalam dunia dialami bersama sampai ketemu di surga. Katakan dengan pasangan saudara, doa, saling mendoakan. Tetap setia kepada Kristus. Haleluya. Terima kasih untuk firman Allah yang telah menjadi manusia. Terima kasih untuk firman Allah yang telah menjadi manusia, yang menebus kami umat berdosa. Yang saat ini Tuhan dengan sukacita yang katakan, dengan hati yang besar, dengan penuh kebanggaan ada di atas muka bumi ini, kami mengatakan kami umat ketebusan. Terima kasih untuk darah-Mu Yesus. Terima kasih darah-Mu anak domba Allah. Engkau sudah membuat hidup ini menjadi sangat indah. Melihat kami, melihat Tuhan banyak perkara, banyak karya-karya Allah yang dinyatakan bagi kami selama dalam dunia ini. Tuhan, Engkau yang sudah memerdekakan kami dari dosa. Haleluya. Engkau yang sudah menyatakan pribadi-Mu melalui firman Allah. Firman Allah, setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, mata iman kami boleh melihat pribadi-Mu yang sempurna. Setiap telinga ini mendengarkan perkataan firman-Mu. Kami boleh melihat Tuhan ada kasih Allah yang sangat besar yang dinyatakan bagi kami. Manusia bisa membangun rumah di dalam dunia ini, tetapi tangan Allah yang membuat rumah bagi kami di dalam kerajaan surga. Haleluya. Kami mau ke sana Tuhan. Kami mau berjalan ke sana. Tuntun langkah-langkah kami dalam kebenaran firman-Mu. Suka duka dalam dunia ini tidak akan menggoyahkan iman kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia, tetap setia, tetap setia. Amin. Sampai kami mendengar nama-Ku dipanggil. Dan kami akan berjumpa dengan para kudus di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus, Engkau tolong sepasangan hidup kami. Engkau tolong anak, menantu, cucu. Engkau tolong saudara kami. Kalau mereka setia, Tuhan peliharakan imannya terus. Haleluya. Tuhan berkarya terus supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Menjadi berkat dalam dunia ini. Kalau ada di antara mereka yang undur, kalau ada di antara mereka yang meremehkan firman Allah, kalau ada di antara mereka yang tidak percaya akan kematian dan kebangkitan, kalau ada di antara mereka yang belum mengerti, belum memahami, tolong Tuhan jamah mata iman mereka. Bukakan dan berikan kesempatan bagi mereka Tuhan, supaya kekasih-kekasih kami boleh berkumpul dengan kami di dalam kerajaan surga.
segala tipu daya iblis dengan cara-caranya Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu Tuhan. Berkati sidang jemaat, berkati kami yang mendengar pagi hari ini. Berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan secara online. Berkati setiap orang yang membuka YouTube dan mendengarnya. Amin. Taruhlah benih firman-Mu dalam hati mereka, sehingga mereka menjadi bagian orang-orang yang diselamatkan. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang membawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.